Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Rohmatin Jamilah SPDI GTK SMK Negeri 1 Pakem Bondowoso. Saya akan mempresentasikan karya inovasi EJS saya yang berjudul SIPRAH, Simulasi Peristiwa Sejarah. Latar belakang SIPRAH adalah metode pembelajaran sejarah yang menggunakan simulasi atau peragaan untuk menggambarkan peristiwa sejarah. 1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang peristiwa sejarah melalui pengalaman langsung. Yang kedua, membuat pembelajaran sejarah lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa melalui partisipasi aktif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya sejarah dalam membentuk masyarakat saat ini. Dengan menggunakan simulasi, siswa dapat memahami konteks sejarah, peran tokoh, dan dampak peristiwa sejarah yang baik dan benar. Berikut saya tampilkan gambaran dari inovasi SIPRAH. Simak videonya dan terima kasih. Pernah dengar? Tahu dong. Nggak tahu banyak sih. Nggak terlalu ngulik sejarah soalnya. Itu tuh peristiwa di mana golongan muda nyulik Soekarno-Hatta untuk memaksa mereka proklamasi secepatnya. Penculikan Soekarno dan Hatta dan oleh beberapa pemuda. Kemudian mereka seperti bukan memaksa sih, tapi lebih memprovok supaya mempercepat pengumuman kemerdekaan. Peristiwa di mana Soekarno dan Hatta diculik. Mereka dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Untuk apa? Mendesak untuk proses kemerdekaan Indonesia. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah.
Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsikal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Dia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Hairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Malik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegatnya di sekitar Kemayoran Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu.